Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yohanes, di mana kita masih ada di seri khotbah dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat 60 sampai 71. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, sehingga kita akan bertahan sampai akhir. Saudara, alangkah menyedihkannya jika ada orang yang sudah ikut Tuhan, dia sudah ada di jalan yang benar, tapi berhenti di tengah jalan karena motivasi dan tujuannya dalam mengikut Tuhan itu salah. Dasarnya tidak kuat. Nah itu sebabnya saudara, kita harus memiliki motivasi, dasar dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya rindu setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup saudara, dan kita adalah warga kerajaan sorga yang kelak pasti masuk sorga, karena kita melangkah di jalan yang benar, mengikut Yesus di jalan yang benar, dan kita akan bertahan sampai akhir apapun keadaannya, apapun situasinya. Itu sebabnya kita perlu memiliki tujuan, motivasi dan dasar yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 6, mulai ayat 60 sampai ayat 71. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan dia. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara pagi hari ini adalah di mana waktu itu begitu banyak orang mengikut Yesus, banyak murid-muridnya yang mengikut dia. Lalu Yesus menggunakan semua kesempatan untuk mengajar mereka, untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka supaya mereka mengenal dia dengan benar. Dia berkata bahwa dialah roti hidup itu. Itu yang dia ajarkan di perikop sebelumnya, saudara. Dia berkata, "Akulah roti hidup." Dan dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan dari roti hidup itu yang diberikan kepada mereka, dan dagingnya lah roti hidup itu. Dia mengajarkan itu, saudara, kepada mereka supaya mereka percaya bahwa dialah Mesias itu yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus mereka. Dia berkata bahwa mereka harus minum darahnya dan makan dagingnya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada pengorbanannya, di mana dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Itu yang dia ajarkan kepada mereka, saudara. Tapi ketika mereka mendengarkan itu, bagi mereka itu perkataan yang keras, karena sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Mesias itu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Tuhan. Mereka hanya penasaran akan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mereka hanya rindu mengalami mujizat yang dilakukan. Dan sebenarnya mereka tidak terlalu percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dialah Mesias itu, dan mereka harus percaya kepada dia, bahwa dialah yang akan berkorban, bagi mereka itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Dan kalaupun mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, yang mereka harapkan dia jadi raja, bukan malah mati berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya. Tapi yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia akan berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya kepada mereka. Itu yang tidak mereka terima, sehingga akhirnya, saudara, di ayat 66 di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Artinya, saudara, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus dengan motivasi dan tujuan yang salah. Mereka hanya datang untuk melihat mujizat. Mereka hanya datang karena rindu mengalami mujizat. Mereka penasaran siapakah Yesus ini. Tetapi mereka tidak sampai kepada satu keyakinan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga akhirnya ketika Yesus mengajarkan itu kepada mereka, mereka tidak percaya. Dan akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus Tuhan kita? Apakah saudara mengikut dia karena saudara rindu berkat? Saya percaya saudara pasti akan diberkati kalau saudara mengikut Tuhan. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan saudara, saudara salah mengikut Tuhan dan saudara tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena ada proses yang harus saudara alami dan saudara tidak akan bertahan dalam proses itu. Apakah saudara rindu mujizat sehingga saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu hidup yang lebih damai ketika saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu doa saudara dijawab? Saudara rindu keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya, dan sebagainya? Ataukah saudara rindu satu jabatan di gereja karena saudara rindu melayani? Ya, itu semua motivasi-motivasi yang baik. Tetapi kalau itu yang menjadi motivasi utama saudara mengikut Tuhan, saudara tidak akan bertahan. Orang-orang ini juga memiliki motivasi yang baik. Mereka sudah ikut Yesus mungkin sudah begitu lama. Dan mereka ikut Yesus dengan motivasi-motivasi itu tadi. Akhirnya, di tengah jalan, mereka mundur. Lalu saat orang banyak, karena sekali lagi ayat 60 itu dikatakan, mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya. Menyedihkan sekali, saudara. Begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus, tetapi akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena motivasi yang salah. Dan alangkah menyedihkannya jika di akhir zaman ini juga, di mana hari Tuhan makin dekat,
akan banyak orang juga tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena di zaman modern ini juga sama saja, saudara. Begitu banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memiliki motivasi yang benar? Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Kita akan belajar, saudara. Saat begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri, ayat 67, ada sesuatu yang perlu kita renungkan di sana. Di mana Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan mendalam. Saat begitu banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus, saya percaya ada satu kesedihan yang begitu mendalam di hati Yesus. Dia sudah mengajar mereka, dia sudah melakukan mujizat, dia sudah membimbing mereka, dia sudah bersama mereka mungkin sekian waktu lamanya. Tetapi akhirnya mereka mengundurkan diri karena mereka tidak tahan, tidak apa yang mereka pahami tidak seperti yang dipahami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Saya percaya waktu itu ada kesedihan yang mendalam di hati Yesus. Dan kemudian dia bertanya lagi kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya percaya ini ditanyakan dengan pertanyaan yang sedih. Dan Yesus sebenarnya dari pertanyaan itu, bukannya dia mau ingin mereka pergi juga. Sama sekali saya percaya tidak. Karena dia datang dari sorga, bahkan mau mati di kayu salib untuk menjangkau jiwa, untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ada orang yang sudah diajar, sudah dididik, tapi tidak bertahan karena motivasi yang salah. Dan ketika Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tidak sedang menginginkan mereka pergi sebenarnya. Tapi pertanyaan itu adalah untuk menguji mereka apakah motivasi mereka sudah benar. Hari ini Yesus berkata kepada saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu akan bertahan seterusnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita perlu pertanyakan. Itulah pertanyaan Tuhan kepada kita. Apakah kita akan bertahan sampai akhir kehidupan kita? Saudara, ketika Yesus bertanya demikian, akhirnya ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seharusnya itu yang menjadi jawaban kita semua dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi, seharusnya kita berkata, kepada siapa lagi kami pergi? Sekalipun begini keadaannya, sekalipun begini situasinya, kami akan terus bertahan ikut Tuhan. Apapun keadaannya, kami akan bertahan ikut Tuhan. Karena kepada siapa kami pergi? Artinya apa? Ada satu pemahaman bahwa tidak akan ada yang seperti Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan. Hanya satu juru selamat. Hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah juru selamat. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat yang lain, tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada juru selamat seperti Engkau. Kepada siapa kami pergi? Artinya hanya Tuhan tempat pengaduan, hanya Tuhan tempat berserah dalam segala situasi. Demikianlah seharusnya kita mengikut Tuhan, saudara. Bukan hanya rindu mujizat, dan ketika kita melihat mujizat kita semangat ikut Tuhan. Ketika doa kita dijawab, kita berapi-api ikut Tuhan. Dengar, saudara, seharusnya dalam situasi sulit pun kita mampu berkata, Tuhan, aku akan tetap ikut Engkau. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun nyawaku harus menjadi taruhannya, aku akan tetap mengikut Engkau karena Engkau pun sudah berkorban bagi aku. Apapun situasinya, aku akan tetap bertahan karena kepada siapa aku dapat pergi? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hari ini, saudara, pemahaman itu yang saya rindu kita miliki bersama. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat lain, hanya kepada Yesus kami tersungkur, hanya kepada Yesus kami mengadu, hanya Engkaulah Tuhan kami. Lalu yang kedua yang menjadi jawaban muridnya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika dia berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan, kami tidak akan mau pergi. Kami akan bertahan apapun yang terjadi. Karena kami sudah menemukan firman-Mu itu. Itulah sumber kehidupan. Kami tidak akan menemukan itu di tempat lain. Hanya melalui firman-Mu kami beroleh kehidupan. Hanya melalui firman-Mu kami dihidupkan. Hanya melalui firman-Mu kami bisa berjalan di jalan kebenaran. Firman-Mu Tuhan menjadi sumber
kehidupan kekal. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, motivasi yang benar adalah bahwa kita memahami bahwa firman itulah sumber kehidupan bagi kita. Tanpa firman kita akan binasa, tanpa firman kita akan tersesat, tanpa firman iblis akan membelenggu kita. Firman itulah yang memberi kebebasan. Artinya kita rindukan firman itu terus membenahi, terus memenuhi, terus memproses, terus mengubahkan kehidupan kita. Jadi saat kita mengikut Tuhan bukan cari berkat, tapi cari firman. Karena sekali lagi muridnya berkata, mereka yang bertahan itu berkata, firman-Mu adalah perkataan hidup ya Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau karena di dalam-Mu kami temukan firman hidup yang mengubahkan kami. Jadi ikutlah Tuhan dengan motivasi yang benar saudara, yaitu mencari firman. Lalu kemudian yang terakhir di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka juga telah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi sekalipun Yesus nantinya akan mati di kayu salib seperti yang seringkali dia sudah gambarkan dan ungkapkan di pasal 6 ini, di perikop sebelumnya juga sudah Yesus ajarkan bahwa dialah roti hidup, mereka harus makan dagingnya, mereka harus minum darahnya. Itu menggambarkan kematiannya di kayu salib nanti. Jadi ketika muridnya ini ditanya, apakah kamu tidak akan mau pergi juga? Muridnya ini berkata, kami telah percaya Engkaulah Mesias itu. Jadi sekalipun Engkau disalib, Engkau tetap Mesias. Karena memang itulah yang dia lakukan untuk menebus kita, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam segala kondisi, kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi sebenarnya mengharapkan dia ini Mesias yang dijanjikan yang akan menjadi raja mereka. Sampai detik ini pun orang Yahudi menunggu Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, karena mereka tidak mau mempercayai Mesias yang datang itu mati di kayu salib. Mereka inginkan Mesias yang datang itu adalah datang menjadi raja mereka. Tapi Mesias yang benar itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sebenarnya, bahwa dia akan mati di kayu salib, dia akan menderita, dia akan berkorban. Dan akhirnya itulah yang sudah dipercayai oleh murid-murid, sehingga mereka bertahan apapun situasi, apapun kondisinya. Artinya saudara, hari ini keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat bukan hanya saat baik saja, tetapi dalam segala situasi tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat. Dialah Mesias yang dijanjikan itu, dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini firman Tuhan telah dibentangkan bagi kita, bahwa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan bukan cari mujizat, bukan cari berkat, bukan cari jawaban doa, bukan cari kesuksesan, tapi ikutlah Tuhan dengan benar. Kalau itu yang saudara cari, mujizat, berkat dan sebagainya, saudara tidak akan bertahan. Milikilah motivasi yang benar, di mana kita mengikut Tuhan karena memang hanya Dia Tuhan. Yang kedua, ikutlah Tuhan mencari firman, karena firman-Nya itu memberi kehidupan bagi kita. Yang ketiga, ikutlah Tuhan karena saudara sudah mempercayai bahwa Dialah juru selamat, dialah Mesias yang dijanjikan. Artinya kita percaya Dia satu-satunya Tuhan, kita percaya firman-Nya memberi kehidupan, kita percaya Dialah juru selamat itu. Itulah motivasi yang benar ikut Tuhan. Dan kemudian berkat, kesuksesan, jawaban doa itu bonus, itu bukan tujuan. Saya percaya saudara akan diberkati, saya percaya doa saudara dijawab, saya percaya saudara akan berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan itu tujuan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Hari ini kita akan melakukan kembali aktivitas kita. Tetap ingin Tuhan dengan tujuan yang benar saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk merenungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus.
pajak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah